Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap belajar. Kali ini Anda bersama dengan saya, Ganjar Garibaldi, dalam video mata kuliah perilaku organisasi. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini, pembahasan akan mengutamakan pada 3 topik utama yang terdiri dari 1. Apa itu perilaku organisasi? 2. Keanekaragaman di organisasi. 3. Sikap dan kepuasan kerja. Baiklah, kita mulai dengan topik pertama, yaitu tentang apa itu perilaku organisasi. Untuk mengetahui dan memahami apa itu perilaku organisasi, berikut kita lihat pengertian tentang perilaku organisasi menurut Stephen Robin pada buku Perilaku Organisasi tahun 2018. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengertian tersebut memiliki makna bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi diperlukan ilmu pengetahuan terkait perilaku individu, kelompok, maupun strukturnya. Selanjutnya, mari kita lihat kenapa perilaku organisasi harus kita pelajari. Pertama-tama, kita dapat memulai dengan memahami makna manajer sebagai pengelola organisasi. Pada pencapaian tujuan organisasi, manajer dituntut untuk menguasai hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Fungsi-fungsi manajemen. 2. 10 peran manajer. 3. Keterampilan manajer berdasarkan pada tingkatannya. Mengacu kepada ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer sangat memerlukan keterampilan interpersonal sebagai keahlian bagi manajer dalam mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Selain daripada menguasai keterampilan interpersonal tersebut, manajer perlu memahami pentingnya 1. Studi sistematis. 2. Ilmu pendukung perilaku organisasi. 3. Memperhatikan pendekatan kontingensi. 4. Mempertimbangkan perubahan lingkungan perusahaan. Dan 5. Mempertimbangkan model sebab akibat sebagai pola penentuan hubungan dalam perilaku organisasi. Sebagai kesimpulan, manajer perlu mengembangkan keterampilan interpersonal agar efektif dalam pekerjaan mereka. Selain itu, perilaku organisasi menyelidiki dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam suatu organisasi dan menerapkan pengetahuan itu untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Keanekaragaman dalam organisasi merupakan topik yang akan kita bahas selanjutnya. Keanekaragaman tingkat permukaan dan keanekaragaman tingkat dalam merupakan bagian dari karakteristik biografis. Sedangkan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik merupakan bagian dari kemampuan. Selanjutnya, agar keanekaragaman tersebut dapat dikelola dengan baik, maka diperlukanlah manajemen keragaman. Manajemen keragaman merupakan proses dan program di mana manajer membuat semua orang lebih sadar dan peka terhadap kebutuhan dan perbedaan orang lain. Sebagai contoh, salah satu metode untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja adalah dengan menargetkan rekrutmen untuk kelompok demografis tertentu yang kurang terwakili dalam angkatan kerja. Hal ini tentu akan menjanjikan layanan produk yang lebih variatif bagi kepuasan konsumen dan kelengkapan atas pembagian kerja yang lebih sesuai pada kelompok kerja karyawannya. Dari penjelasan tersebut, didapatlah kesimpulan kedua bahwa pengelolaan keanekaragaman dapat meningkatkan keefektifan dan harus menjadi komitmen berkelanjutan yang melintasi semua tingkatan organisasi. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke topik ketiga tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Dalam bersikap, seseorang dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, komponen afektif atau perasaan.
kedua komponen perilaku atau niat, dan ketiga komponen kognitif atau keyakinan. Penelitian tentang sikap menyatakan bahwa penelitian awal tentang sikap berasumsi bahwa sikap yang dipegang orang akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Namun, seorang peneliti bernama Leon Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Peneliti lain telah sepakat bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan. Terkait dengan penelitian-penelitian lain, sebagian besar penelitian terkait sikap pada perilaku organisasi telah memprioritaskan terutama pada beberapa sikap yang berdampak dominan seperti 1. Kepuasan kerja, 2. Keterlibatan kerja, 3. Komitmen organisasional, 4. Dukungan organisasi yang dirasakan, dan 5. Keterlibatan karyawan. Terkait dengan topik sikap kali ini, didapatlah kesimpulan ketiga bahwa manajer harus tertarik pada sikap karyawan mereka, karena sikap mempengaruhi perilaku menunjukkan bahwa upaya manajer untuk meningkatkan sikap karyawan kemungkinan akan menghasilkan hasil yang positif. Demikian video pertemuan pertama kali ini. Semoga dapat memperjelas pemahaman Anda dan semoga tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.